ilmu hayat sama basor kalam qadiran. Allah maha berkalam, maha melihat, maha mendengar. Kalamnya dapat diketahui di alam realitas ini. Pun sistem pendengaran dan sistem penglihatan mewujud di alam realitas ini. Walau dia maha batin, tapi sekaligus juga maha dohir. Jumpa lagi dengan Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amalia. Kali ini kami dari kampung halaman di sebuah desa di Cilacap mencoba mengeksplorasi bahasan yang amat fundamental, misteri manusia sepanjang peradaban kehidupan ini, yaitu tentang hakikat Tuhan. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa kami mencoba mengungkap hal ini. Yang paling utama adalah sedikit sekali cendekiawan muslim yang diharapkan mampu melakukan eksplorasi hal-hal yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia di dunia ini, terutama terkait dengan teori tentang ketuhanan. Imbasnya akhirnya justru yang muncul adalah teori-teori ketuhanan yang banyak diungkap oleh para ilmuwan-ilmuwan yang sedikit sekali pemahamannya tentang hal yang sifatnya ruhania. Misalnya teori ketuhanan oleh Spinoza yang banyak dianut oleh para ilmuwan-ilmuwan di akhir abad ini. Dan yang lebih mengerikan adalah adanya indikasi anak-anak muda mulai enggan untuk beragama. Mereka disuruh menyembah Tuhan, tetapi tidak jelas Tuhannya. Sehingga fenomena-fenomena yang cukup mengerikan di akhir-akhir ini, yaitu terjadinya perpindahan keyakinan dari orang-orang beragama pindah ke agnostik, atau orang yang tidak peduli dengan agama. Hal ini tidak hanya terjadi pada penganut agama Islam, tetapi juga agama-agama yang lainnya. Oleh karena itu, kami mencoba untuk mengeksplorasi dalam perspektif tasawuf dan sains. Kami adalah penganut Thorekoh Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara sebagai sebuah torekot arwahi yang tentunya sangat berkonsentrasi melakukan eksplorasi di ruang-ruang rohani. Sering kami sampaikan banyak ilmu-ilmu pengetahuan terkini yang bisa menjelaskan keberadaan Tuhan, semisal tentang hukum medan kuantum, getaran dan energi, cahaya, neurosains, bahkan ilmu tentang teknologi informasi, digitalisasi, dan artificial intelligence. Sebagai gambaran umum, saya mencoba melakukan pendekatan dengan teorinya Mula Sadra, yaitu tentang taskikul wujud, bahwa semesta ini mempunyai wujud yang gradatif, dari wujud yang zahir yang ada di alam realitas sampai dengan wujud yang paling eksistensial, yaitu sang kausa prima. Itulah sumber dari perwujudan yang ada di semesta ini. Artinya, segala perwujudan ini merupakan manifestasi daripada wujud yang eksistensial tersebut. Agar memudahkan pemahaman kita, mari coba kita uraikan secara perlahan. Berdasarkan teori tersebut dan dengan memperhatikan kandungan dari kitab-kitab suci
maka dapat disimpulkan secara umum bahwa secara gradatif Allah itu berada di alam Maha Qadim, alam yang tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Kemudian Allah juga membuat sistem alam yang di bawahnya, yaitu alam Qadim. Alam tersebut merupakan alam cahaya, atau dalam bahasa fisikanya adalah alam partikel dan gelombang. Kemudian di alam bawahnya lagi, yaitu alam realitas di dunia ini, alam yang dapat dipahami, alam yang dapat dibaca oleh pembaca virtual kita, oleh panca indera kita, alam yang dibatasi oleh ruang dan waktu, alam yang mengikuti hukum sunatullah. Inilah alam yang kita amati. Sebagaimana di pembukaan tadi, bahwa Allah yang ada di alam Maha Qadim, yang laisa kamitslihi syai'un, yang berbeda dengan makhluknya, maka ketika beliau mempunyai sifat maha berkalam, maka di alam tersebut tidak bisa diketahui. Kemudian mewujud di alam realitas di dunia ini ternyata bisa diketahui. Kalam Allah seperti kita tahu bersama, mewujud di alam dunia ini disampaikan oleh Rasul Musa menjadi kitab Taurat, disampaikan oleh Nabi Daud menjadi kitab Zabur, disampaikan oleh Nabi Isa menjadi kitab Injil, dan disampaikan oleh Nabi Muhammad menjadi kitab Al-Quran. Artinya kalam Allah yang laisa kamitslihi syai'un ketika di alam dunia ini adalah kalam atau kata-kata yang disampaikan oleh manusia. Dengan demikian dapat saya simplifikasikan bahwa kalam Allah di alam Maha Qadim yang tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi ketika mewujud di alam realitas ini sesungguhnya menjadi perkataan manusia. Kalam Allah menjadi perkataan Nabi di alam dunia ini yang mewujud dalam bentuk kitab suci. Jadi bukan Allah yang berkalam langsung di alam dunia ini, karena tidak mungkin Allah berkata-kata di dunia ini. Sebagaimana As-Surah 51, yaitu hanya 3 cara Allah berkomunikasi dengan penduduk bumi, yaitu melalui utusannya, di balik tabir, dan melalui pewahyuan. Demikian juga ketika Allah mempunyai sifat maha melihat, maka itu pun tidak bisa diketahui. Namun di alam realitas kita bisa memahami bagaimana yang dimaksud dengan sistem penglihatan. Allah punya sifat maha mendengar. Di alam Maha Qadim itu kita tidak dapat memahaminya. Namun di alam realitas kita paham apakah itu sistem pendengaran. Semoga sampai di sini bisa dipahami. Sekarang saya akan membuat analogi yang saya balik dari alam realitas menuju alam yang abstrak. Semisal di belakang saya ini ada kusen jendela, itu adalah di alam realitas, bisa saya lihat, bisa saya pegang, bisa saya amati, bisa saya definisikan, dan bisa saya deskripsikan. Kemudian kita masuk ke alam sebelumnya, yaitu alam sketsa atau alam blueprint. Itu bentuknya bisa berupa gambar, gambar pun bisa berupa 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Dan yang bisa membaca gambar sketsa tersebut atau blueprint tersebut adalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang pertukangan. Artinya orang yang awam dikasih gambar itu mungkin tidak bisa menerjemahkan menjadi sebuah kusen jendela yang seperti ada di belakang saya ini. Alam sketsa tersebut, alam blueprint tersebut masih bisa dipahami. Tetapi ketika saya naik lagi ke alam yang lebih abstrak lagi,
yaitu ketika masih ada dalam pikiran, ketika itu baru sebuah gagasan maupun ide, apakah ide yang ada di otak saya itu sudah bisa dibaca oleh manusia? Saya pastikan alat tercanggih yang ada saat ini di dunia ini pun tidak akan bisa membaca alam pikiran saya yang berupa konsep tentang jendela tersebut. Sampai di sini paham? Kalau kita analogikan bahwa jendela adalah alam realitas di dunia ini, kemudian akal saya, ide saya, gagasan saya itu ada di alam ketuhanan, itu sudah hampir mirip. Padahal ini masih satu alam, masih satu dimensi, sama-sama dimensi di dunia ini. Kita coba lagi contoh yang lebih abstrak lagi. Semisal Bill Gates itu punya andalan program yang namanya Microsoft. Microsoft bisa dioperasionalkan oleh jutaan bahkan miliaran manusia di dunia ini. Itu nyata. Orang bisa menggunakannya, bisa memanfaatkannya, bisa mendefinisikannya, bisa mendeskripsikannya. Apakah itu Microsoft? Atau yang terakhir, beliau menciptakan ChatGPT. Itu pun kita sebagai manusia bisa mendeskripsikannya. Kemudian kita masuk ke alam yang lebih tinggi lagi, alam coding atau bahasa program. Maka saya yang awam ini dipastikan tidak akan bisa membaca alam tersebut, tidak bisa membaca bahasa coding tersebut. ChatGPT ataupun Microsoft Windows dan yang lainnya, ketika ada dalam bahasa program, maka saya tidak akan paham, tidak akan tahu, apalagi bagaimana mewujudkannya menjadi sebuah aplikasi yang operasional. Sekarang saya naik lagi kepada dimensi yang lebih abstrak. Ketika ChatGPT atau Microsoft Windows masuk dalam alam yang lebih abstrak lagi, ketika masih ada dalam pikiran Bill Gates, siapa yang tahu yang namanya ChatGPT, yang namanya Microsoft Windows, maka dipastikan tidak ada seorang pun yang tahu ketika itu masih di alam imajiner, masih di alam ide dan gagasan. Padahal sekali lagi itu masih sama-sama di alam dunia ini. Sejalan dengan hal tersebut, maka untuk mengenal Allah pun harus ada sistemnya. Allah membuat sistem ini dengan begitu sempurna. Maka kita beragama pun harus punya sistem, harus menggunakan akal rasional. Dan alhamdulillah hari ini sudah support. Saya akan menyampaikan sebuah ayat terkait dengan sistem wasilah, yaitu sistem kebersambungan di alam ruhani antara manusia dengan Tuhannya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk kebersambungan diri atau mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Itulah salah satu mekanisme ataupun jalan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Karena sifatnya gradatif, maka Allah pun membuat mekanisme yang gradatif. Jadi, dalam diri manusia ada sebuah entitas, yaitu ruhani manusia, yang merupakan percikan ilahiyah, yang sifatnya qadim, sehingga kompatibel dengan sistem ruhani tersebut. Dan di alam qadim itu ada yang namanya ruhani Rasulullah. Di alam cahaya
Ruhani Rasulullah adalah sebagai adaptor dimensional yang mengadaptasi, yang menghubungkan antara alam realitas manusia di dunia ini dengan alam ketuhanan di alam Maha Qadim. Karena hanya itulah satu-satunya cara dan satu-satunya jalan. Hal ini pun didukung oleh Quran surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Dan di akhir ayatnya disebutkan nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Jadi ini menarik sekali. Yang pertama, hubungan itu sifatnya gradatif dari alam Maha Qadim ke alam Qadim ke alam realitas. Sifatnya gradatif, itu bertingkat-tingkat. Dan kemudian materinya adalah cahaya. Nurun ala nurin. Menurut fisika, cahaya adalah partikel dan gelombang. Inilah yang menjadi catatan yang amat sangat menarik. Saya kebetulan dari Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara, yang tadi saya sampaikan kami banyak mengeksplorasi di area rohani, sehingga sesungguhnya kami sudah mempraktekannya, kami sudah merasakannya, dan kami sudah melakukan hal itu. Namun bagaimana hal ini bisa menyampaikan kepada umat? Ini hal yang tidak mudah. Bahkan kalau lihat sejarah masa lalu, para martir luar biasa pengorbanannya. Bahkan banyak sekali para martir yang mengalami kematian yang amat mengenaskan. Pemirsa dimanapun berada, izinkan saya menyampaikan pengalaman ruhaniyah kami dalam menjalankan thariqat arwah ini. Ada satu hal yang tidak mungkin bisa dibantah, bahwa manusia terdiri dari jasmaniah dan ruhaniyah. Demikian juga alam ini terdiri dari alam realitas dan alam qadim. Alam yang dunia dan alam akhirat. Dan keduanya berjalan secara beriringan. Namun ada yang menarik dalam diri manusia, yaitu ternyata kolbu manusia adalah yang paling dekat persinggungannya dengan alam ruhani tersebut. Karena alam ruhani beda dimensi, akal kita pasti lumpuh untuk memahami tersebut. Demikian halnya emosional kita tidak akan mengenali hal tersebut. Namun, sekali lagi yang menarik adalah ternyata kolbu itu paling dekat persinggungannya dengan alam rohani. Dan menurut hukum semesta yang berlaku, bahwa setiap entitas di semesta raya ini adalah mempunyai getaran. Jadi sudah mulai menarik ini pemahamannya. Jalannya adalah melalui kolbu kita, materinya adalah partikel dan gelombang atau cahaya. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa di Tarekat kami mempunyai metodologi. Saya kira metodologinya standar, hampir seluruh aliran Tarekat juga melakukan hal seperti itu melalui aktivasi rohani kita. Kemudian berikutnya adalah kita melakukan zikir kolbu. Dan kebetulan kami melakukannya secara sir, yaitu dengan menembakkan zikir sir tersebut di area kolbu kita. Hal itu kami lakukan secara terus-menerus dengan hitungan dan waktu-waktu tertentu. Yang secara prinsipnya adalah ketika kita mendawamkan zikir kita melalui kolbu kita, maka getaran kolbu kita itu akan beresonansi dengan getaran ruhani kita. Namun tetap ada syaratnya. Karena kita sebagai orang yang awam tidak mengenali getaran ruhani tersebut.
maka kita perlu seorang transmitter, perlu seorang penghantar. Itulah yang namanya mursyid atau walia mursida. Atau kita banyak sekali mengenal terminologi yang serupa dengan itu, semisal ulama warasatul anbiya atau ulil amri minkum atau rasulun min anfusikum, karena ia berfungsi sebagai penghantar tali ruhani yang berfungsi untuk meneruskan fungsi-fungsi kerasulan pasca berakhirnya nubuah, pasca berakhirnya masa kenabian. Maka selalu ada orang-orang yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi tersebut. Oleh karena itu, menjadi penting bagi kita untuk menemukan frekuensi dan gelombang tersebut. Bahwa frekuensi tersebut ada di dalam ordinat 0,000. Dan yang bisa mengenali frekuensi tersebut hanyalah seorang mursyid yang telah bersambung kepada sistem wasilah, atau orang pada umumnya menyebut sebagai mursyid yang waris. Tetapi sekali lagi itu hanya istilah, tidak penting mau waris atau tidak waris, itu mau amanah atau tidak amanah itu bukan hal yang penting, karena yang paling fundamental, paling mendasar, apakah dia mampu mempersambungkan rohani kita ke dalam sistem rohani, sehingga jelaslah kita bisa menemukan ordinat ketuhanan itu dengan perantara seorang walia mursida, dan itu selalu ada di setiap masa, di setiap zaman, di setiap kaum. Demikian, lain kali kita sambung dengan praktek zikrullah, bagaimana menemukan ordinat itu. Billahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.